Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Rema Pagi hari ini dengan topik yang baru, yaitu tujuan hidup. Salah satu pertanyaan terbesar dalam diri manusia adalah berkaitan dengan makna dan tujuan hidupnya di dunia ini. Setiap orang pasti akan sampai pada pertanyaan, apa arti dan tujuan hidup saya di dunia ini? Orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas di dunia ini sama seperti seorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan tanpa arah yang jelas, dan kemungkinan terbesar akan terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Bahkan mungkin dia mengalami kematian secara rohani karena dia tidak punya arah dan tujuan yang jelas. Sekalipun kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka mempunyai tujuan hidup, tetapi kebanyakan mereka meletakkannya pada sasaran yang tidak tepat. Pada umumnya orang bekerja keras, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempunyai harga diri yang supaya diakui oleh orang-orang banyak. Atau disertai dengan pengejaran gelar atau pendidikan yang tinggi. Seringkali orang memfokuskan dirinya untuk mengejar hal-hal demikian, dan pada akhirnya dia mengalami kebuntuan dan ketidakpuasan pada makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau demikian, apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini? Dan apakah tujuan utama hidup orang Kristen sebagai orang percaya di muka bumi ini? Tujuan hidup orang Kristen menurut salah satu tokoh yang begitu populer, seorang penulis buku yang begitu terkenal bernama Rick Warren, di dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, lebih dari karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekadar tujuan keluarga. Lebih lanjut, dia mengatakan, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Kata kunci yang diberikan oleh Rick Warren adalah bagaimana apapun yang kita lakukan, marilah kita memulainya dengan Allah. Apa maksud dari tujuan ini? Apa maksud dari kalimat Rick Warren ini? Karena Rick Warren sangat paham bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Dia, berasal dari Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup. Kita harus melihat apa yang Tuhan tuliskan di dalam kitab suci. Sejak awal penciptaan, di sana Dia sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang harus kita lakukan, Dia sudah menjelaskannya. Secara khusus di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan sampai 28, di sana berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya untuk tujuan yang pasti adalah bahwa Allah menghadirkan gambaran dirinya kepada muka bumi ini untuk mengerjakan hal-hal yang baik, apa yang Allah ingin lakukan di muka bumi ini. Lalu kita melihat ayat ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berkuasalah atas burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Kita diberi mandat untuk menguasai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tetapi apakah semua itu yang menjadi tujuan hidup kita? Tentunya itu hanyalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ada hal yang lebih besar dari semua itu. Tentu ada tujuan utama yang lebih dari semua itu. Dengan kata lain, bagi orang percaya, pencapaian cita-cita, kedudukan atau kekuasaan, kekayaan, kesuksesan bukanlah tujuan hidup utama.
Semua itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan utama yang tertinggi. Pertanyaan pertama di dalam Katekismus Westminster menanyakan apa tujuan utama atau tujuan tertinggi manusia? Jawabannya adalah kembali lagi tadi, untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Fokus dari jawaban tersebut adalah memuliakan Allah yang harus menjadi tujuan utama kita. Dialah yang harus kita lakukan. Artinya hal ini secara sederhana disimpulkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Salah satu tujuan terpenting untuk kita adalah memuliakan nama Allah. Sehingga semua yang kita lakukan dalam perbuatan dan juga perkataan harus memiliki tujuan yang memuliakan Allah. Dalam konsep ini dinamakan dengan etos hidup yang mengharuskan orang Kristen pada cara hidup yang baik, yang menyenangkan Allah itu sendiri. Jika kita memakai etos ini di dalam hidup kita, maka secara otomatis kita berada dalam proses hidup seperti keinginan Allah. Khususnya seperti yang kita ketahui jika kita sudah ditebus dan juga diselamatkan oleh Yesus. Seperti yang tertulis pada Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam ayat tersebut menjelaskan jika kita hidup berpusat pada Allah dan sudah sedari awal telah menentukan kita orang percaya untuk hidup di dalam jalan kebenarannya. Hidup untuk memenuhi tujuan Allah adalah untuk memenuhi tujuan ilahi selama kita ada di dunia ini. Akan tetapi seringkali kita tidak sadar sehingga menyimpang dari tujuan mengapa kita diciptakan. Kita sering menyimpang dari tujuan penyelamatan dan untuk itu Rasul Paulus, Allah masih tetap memberikan kita kesempatan untuk hidup agar bisa mengisinya dengan tujuan utama. Yaitu adalah bercerita tentang Tuhan, menghadirkan Yesus dalam perilaku kita dan mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal. Kiranya kita dimampukan dan memahami tujuan hidup kita, bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi ini hanya untuk satu tujuan, memuliakan Dia di dalam setiap tingkah laku kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita untuk menjadi pelaku firman-Nya, yaitu memuliakan Dia. Mari kita terus dengungkan ini di dalam hati kita. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupmu hanya satu, memuliakan Dia. Makanya di dalam kutipan seorang John Calvin berkata bahwa dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Dunia ini adalah teater kemuliaan Allah. Jadi kitalah pemain dan memperankannya di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan beserta kita. Shalom.